Karena ini ada tombol power ini, jadi kita coba tekan ya. Nah, itu kan ciri khas suara carrying back for DJI Osmo Pocket 3. Lah. Yo, what's up guys, and welcome back to Passion Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kita bakal mega unboxing lagi. Udah banyak box ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan plus-plusnya lagi. Yang mana ini baru kloter 1 ya. Nanti mungkin akan ada kloter kedua karena ada beberapa barang masih datang. Dan ya as usual, mega unboxing adalah ya konten dimana kita bakal unboxing gadget-gadget yang gua jajan, yang kalian request dan yang dikirimin juga sama brand. Jadi kali ini ada apa aja nih? Kayaknya banyak barang buat HP ada, iPad ada, Nintendo Switch ada. Jadi siapin teh, siapin kopi. Kita langsung aja mulai. Ini dia mega unboxing episode ke-24. Let's go. Kita mulai dari yang paling kecil karena gue paling penasaran sama yang paling kecil. Oke, jadi ini dia yang pertama, iMini 2. Kalau dilihat dari tulisannya ini kayak sebuah apa nih, korek api ya, tapi sebenarnya bukan guys. Ini adalah sebuah center mini yang harganya 400.000, dimana gue itu impulsif belinya pas pagi-pagi gue lagi di toilet. Ya jadi gue abis nonton satu konten dimana orang itu kayak bikin ini pakai sebagai EDC, dan pas banget memang center gue yang gue dulu pernah rekomend, center Philips yang kecil itu juga agak rusak di port USB-C-nya, karena port USB-C-nya kayaknya agak masuk, jadi pas ngecas itu agak susah. Jadi gue akhirnya decide untuk beli, walaupun sekarang gue sebenarnya ya gitu deh, nggak tahu nih, agak-agak nyesel kali ya. Ya jadi kalau kalian bisa lihat dia tuh bentuknya kecil banget memang, dan di ujungnya ini ada USB, tapi memang USB-nya tuh USB Type A yang mana bisa dipakai buat ngecas sekaligus. Kalau kalian lihat ada bolongannya, karena ini bisa dipakai juga sebagai apa namanya, kayak gantungan kunci gitu ya. Tapi ada satu hidden trick yang menarik di dalamnya yang bikin harganya mehong. It's the biggest piece of... Tuh, center ada pull tab-nya loh. Oke, jadi kita coba. Wah, warnanya orange ya. Bahannya metal, dan di sini ada user manualnya tuh, proper banget ya. Ya, jadi ini tuh dari brand namanya adalah Olight. Kalau gua cek Olight itu kalau nggak salah brand Eropa apa Jerman atau apa gitu ya. Oh enggak deh, dari China guys. Jadi ada dua buah aksesorisnya, jadi ada karabiner buat dicantolin, sama ada nih penutup si USB-nya. Mungkin biar pas dipasang nggak terlalu beradu sama USB-nya gitu ya. Jadi kita lihat langsung, ini dia untuk center mininya, Olight Mini 2. Ya warnanya orange ya, metal, ada gerigi-geriginya nih. Jadi ya mini banget, kecil banget, seukuran jari kelingking doang. Kalau kita lihat ini yang atasnya tadi USB-nya. Oh, tuh hidden tricksnya nanti gue share ya. Lihat USB-nya dulu. Nah ini jadi kita nanti bisa cantolin mungkin pakai si karabinernya gitu. Trik yang paling menarik dari si center ini adalah ini guys. Jadi kalau kita mau pakai ya, kita kan biasa cantolin ini di kunci atau di tas gitu kan. Cara pakainya adalah kita tinggal copot aja dari dudukannya. Jadi ini tuh dudukannya guys. Tuh ya. Jadi kalau kalian copot dari dudukannya, dia nyala. Tapi kalau kalian balikin lagi, dia langsung otomatis mati. Jadi nggak usah ribet on off in gitu. Nah jadi ada kayak semacam magnet gitu di dalamnya ya, yang mana pas ditutup nih, pup, dia langsung mati gitu. Tingkat keterangannya ini doang, tapi cukup terang sih actually. Ya not bad lah ya. Berapa lumens nih tulisannya? Tuh 50 lm ya. Runtime-nya 60 menit. Throw-nya 21 meter, candle-nya 115 CD. Jadi ada spek-speknya, baterainya 90 mAh. Bisa 1 jam. Ya kalau kalian mau, dan weight-nya cuma ya ringan banget sih, cuma satu ini doang guys. Uniknya gitu loh istilahnya ya. 400.000 rupiah. Kira-kira worth it atau enggak menurut kalian nih? Coba EDC Nerds, welcome to mega unboxing ya, episode 24 Basic.tech. Oh, oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aksesoris dari ESR ya. Ada case, ada power bank, ada holder, dan ada charger. Kita unboxing aja langsung semua. Boom. Nah, ini dia aksesoris-aksesorisnya. Kita mulai dari casing dulu aja ya. Jadi, kalau kalian pengen case yang transparan polos, ESR itu ada dengan teknologi Halo Lock-nya. Ini namanya Pro Case Protection Set. Dia itu udah include sama screen protector.
satu paket ya. Dan dia ada 3 pilihan warna juga. Ada warna hitam, ada warna biru. Yang mana yang kita dapat ini yang transparan, transparan aja. Dan untuk tombol-tombolnya ini juga dia bisa di custom tuh, kayaknya agak beda gitu ya. Nah, jadi tombolnya juga bisa diganti-ganti nih guys, kalau kalian pengen tuker. Yang mana sekarang ini agak lucu sih, dia kayak transparan tapi yang matte gitu ya. Jadi enak tombolnya di tangan. Ya, sama di volume buttonnya juga. Dan ini kalau kalian pengen tuker jadi warna stabilo gitu ya. Nice, cakep. Nah, itu case yang pertama. Case yang kedua gue juga penasaran ini nih. Jadi ini juga kurang lebih sama ya, transparan juga, tapi dia itu ada kamera guard plus bisa jadi stand juga nih kameranya nih tuh. Ada congkelannya di sampingnya. Nah, jadi bisa jadi stand plus dia juga udah ada si kamera kontrol sensornya ya. Sensor ya, bukan tombol ya. Oke, ini untuk 16 Pro Max. Tuh. Ya clean banget ya, dan ya ada pelindung di kamera. Gue tuh suka kalau pelindung kameranya tuh nggak nutupin kameranya gitu. Oh, terus ada kliknya juga. Wah, nice. Jadi kalau kalian pengen pakai buat vertikal itu sebenarnya bisa ya, kayak gini ya. Atau ya horizontal gitu, tidur nonton gitu. Sip. Nah, sekalian kita pakai case, ada juga beberapa aksesoris MagSafe lainnya. Kita mulai dari yang paling sering kita bahas, yaitu power bank. Ya, ini adalah power bank ISR yang ada Qi2 compatible-nya. Kapasitas 10.000 mAh. Cuma yang gue suka, sebenarnya gue udah pernah punya power bank ini, kita sering pakai di Studio Basic.T. Kalau kalian notice, kita sering ada konten yang nunjukin kalau HP ini compatible sama Qi2. Caranya gimana? Karena dia itu ada layarnya, tuh ya. Kita tinggal tempel nih. Nah guys, jadi kalau kalian lihat tuh, dia ada tulisan Qi2-nya ya. Jadi artinya iPhone 16 series tuh kompatibel sama Qi2 yang bisa ngecas sampai berapa? 15 watt gitu. Dan ya ini bisa dipakai buat cas HP-HP lain juga. Makanya kita suka koleksi ini di studio. Koleksi di studio. Gua mau satu, di studio juga ada satu. Jadi just in case kita bisa pakai juga buat syuting di home studio nanti yang baru. Makanya stay tune. Nah, dia juga ada stand. Jadi kalau kalian pengen pakai sambil jadi stand tambahan itu juga bisa ya. Bisa horizontal vertikal juga. Dan dia ada port USB Type-C yang bisa ngecas juga sampai 27 watt kalau kita cek secara speknya. 9 volt 3 ampere. Jadi bentuknya juga not very bulky, cuma memang agak gede karena ada tonjolan di bagian ininya aja nih untuk nangkep si standnya. Cakep sih bentuknya. Dan yang paling killer ya tadi, si layar untuk display Qi2 compatible-nya. Siap, kita lanjut ke ini, masih ada 2 MagSafe. Nah, ini yang menarik nih ya. Jadi dia itu ada semacam dompet yang mana namanya ini adalah Halolock Geo Wallet Stand ya. Jadi Geo Wallet Stand ini dia itu ada fitur Apple Find My-nya. Yes, jadi kalau kalian yang tahu ya dengan fitur Apple Find My yang kayak ada di AirTag, itu dia bisa tracking ya, barang-barang, tracking kalau gue bisa taruh di koper, taruh di tas, taruh di dompet, ya sama. Nah, di sini dia udah integrated ada di dalam si dompetnya sendiri gitu ya. Dan dompetnya sendiri ini keren banget ya, kulit ya. Warna kulitnya ini kayak apa sih, terakota gitu ya, dan bisa jadi stand juga. Jadi kalau kalian pakai ya ditaruh di belakang. Itu bisa dipakai sebagai kayak gini, atau kalau kalian pengen pakai buat nonton-nonton gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai gitu. Oh, kita masih bisa taruh jari gitu guys. Tuh, ditaruh jari ya. Nah, ISR sendiri ngeklaim ini bisa sampai 3 kartu ya. Jadi kalau kalian mungkin kartunya nggak terlalu tebel-tebel, harusnya aman-aman aja sih. Cuma ini emang rada tight gue bilang. Terus di bagian dalamnya kita bisa lihat nih. Oh, ini nggak ada apa-apa lagi. Nah, kayaknya modul si Apple Find My-nya itu ada di sini karena dia ada tombol power ini. Jadi kita coba tekan ya. Nah, itu kan ciri khas suaranya si AirTag gitu kan. Kalau kalian tekan dia ada bunyinya. Sama ini juga rechargeable ya. Jadi bisa dicas ulang menggunakan ini yang 3 pin untuk magnetnya. Jadi AirTag-nya itu kalau biasanya AirTag kan mesti ganti baterai. Nah, ini kita bisa ngecas ulang. Kayaknya kabelnya ada di sini ya, di dalam boxnya. Nah, untuk MagSafe juga ada holder yang gue sering banget bahas berbagai jenis ya, tapi ini bisa dibilang kayaknya yang paling solid yang pernah gue pegang ya. Jadi dia punya head ini kuat banget. Biasanya kalau yang ada di pasaran, terutama yang terbuat dari plastik ya, dia itu kalau kalian HP-nya kayak gue yang Pro Max, atau kadang gue pakai buat si HP Z Fold atau tablet gitu ya, ini nggak kuat. Nah, kalau yang ini gue yakin ini bakalan kuat banget ya. Tuh, digoyang-goyangin ya. Tuh, digini-giniin. Tuh, kuat ya, bertahan kayak gini tuh. Biasa kan di pesawat agak goyang-goyang gitu ya. Nah, ini kuat coy. Nah, dia tuh cara pakainya kalian jepit di meja ya. Terus ya kalian bisa pakai ini buat ya jadi stand gitu. Jadi dia bisa rotating ya untuk kepalanya ya. Jadi kalian bisa berbagai posisi yang kalian suka. Bisa vertikal, ini juga bisa horizontal, juga bisa. Oke, itu dia. Wah, magnetnya coy.
kuat banget. Sip. Nah, satu lagi terakhir ini ada charger 3-in-1 wireless ya. Kalau kalian yang sering travel, dapat sepaket, dapat pouchnya juga. Isinya kayak gini nih. Tuh, dapat charger, dapat kabel, sama dapat ini padnya. Nah, padnya sendiri keren karena dia 3-in-1 gitu ya. Jadi 3-in-1-nya bentuknya slim banget sebenarnya ya. Terus bisa dibuka. Nah, terus kalian bisa lihat di belakang ada charger juga nih. Jadi bisa dipakai buat AirPods, terus juga bisa dipakai buat Apple Watch gitu ya. Tapi Apple Watch sendiri memang dia terpisah nih. Bentuknya di sini. Jadi dia ada modul terpisahnya yang mana kita harus colok gitu ya. Coloknya bisa depan, bisa belakang. Tuh, kalau dicolok bentuknya kurang lebih bakalan kayak gini. Jadi Apple Watch-nya ditaruh di sini. Oh sorry, harusnya di sini sih, ke dalam gitu. Karena dia ada dudukannya nih. Tuh, ada gambar watch-nya ya. Jadi ya, itu sih bisa dipakai lengkap ya, dalam satu pouch. Nah, Apple Watch-nya tadi ternyata dia terpisah, tapi kita bisa masukin ke dalam, guys. Ya, bisa dimasukin ke dalam juga. Wih, super clean. Tinggal kabelnya aja sih ini. Tuh, kabelnya juga bisa sih, masih muat ditaruh di sini. Atau bisa cari kabel yang lebih pendek, disimpan di sono. Ya, itu dia ya, kita tinggal simpen pouch, masukin ke dalam backpack, ke dalam koper, ke dalam tas. Udah deh aman, charging kalian cukup dalam satu pouch aja. Nah, buat harga-harganya gua taruh aja di sini. Secara value for money sih menurut gua ISR punya reputasi yang oke. Jadi kalau kalian yang emang lagi aksesoris yang brandnya oke, kualitasnya juga bagus dan harganya juga masih bersahabat ya, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Oh, dari brand Transnovo ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada aksesoris buat Nintendo Switch 2 yang mana ini dari brand baru nih, Transnovo. Gue baru dengar, tapi setelah gue cek ternyata mereka cukup banyak memang bikin aksesoris buat Nintendo Switch dari yang versi pertama sampai yang sekarang. Oke, jadi ini dia untuk isinya. Yang pertama kita lihat ada ini dia Switch dock, bukan dock sih, ini charger buat Joy-Con. Jadi kalian bisa ngecas 4 buah Joy-Con sekaligus. Terus ada RGB-nya coy. Gue sih cuma punya 2 Joy-Con ya, jadi gue cuma kepake 2. Cuma nanti kalau memang kita mau beli lagi, ya ini bisa jadi tempat ngecasnya. Terus di tengahnya ada tempat buat taruh kaset-kaset ya. Just in case kalau kalian nggak ada tempat, ya bisa dicelipin di sana cartridge dari Nintendo Switch. Kedua ada ini nih case buat Joy-Con ya. Jadi sebenarnya menurut gue sih Joy-Con 2 yang Nintendo Switch 2 tuh udah enak di tangan. Tapi kalau kalian butuh grip yang lebih nyaman ya, ergonomik yang lebih oke, bisa pakai ini ya. Ini yang transparan, kalau nggak salah ada yang warna hitam juga dia. Tapi lucu-lucu sih bentuknya ya. Dan ini untuk tombol triggernya jadi lebih gampang untuk diakses gitu. Lanjut yang ketiga ada setir. Nah, buat yang demen main Mario Kart ya. Nah, ini lucu juga nih. Jadi kita bisa pakai yang tilt controlnya. Tangan kita kayak lagi nyetir, terus bisa pencet nih untuk senjata. Ini mungkin lebih cocok buat anak-anak kali ya. Jadi biar anak-anak lebih gampang gitu ya, karena tombolnya juga jadi lumayan gede dan buat orang dewasa juga bisa sih ini harusnya. Dan ini tiap setnya dapat 2 langsung ya. Jadi kalian cukup beli 1 aja. Gue tadi pikir cuma 1 tuh isinya. Nah, yang menarik ini kalau kalian buat yang suka setup rapih gitu ya. Nah, dia ada wall mount juga yang mana nih dapat semua sampai baut-baut sampai ke water pass-nya gitu. Jadi kalian bisa tempel ini di dinding ya, udah ada lubang-lubangnya. Di depannya ada tempat buat taruh kaset ya, ada 1 2 3 4 5 ya. Terus di samping-sampingnya juga ada semacam kayak holder dikaitin gitu buat ke Joy-Con juga dengan tali-talinya. Jadi tali yang biasa kita buat hold apa sih namanya itu? Ya itulah, itu nggak bakal hilang karena kalau gue sebelumnya gue bingung gue selalu taruh di mana gitu. Kalau ini kita bisa cantolin aja di sampingnya gitu. Terakhir di bagian bawah ini ada tambahan ya, add-on-nya gitu ya, kayak diselipin di bagian sininya nih ya, dimasukin. Nah, ini bisa jadi buat holder si Pro controllernya, lengkap semua satu set di sini. Dan ya ada brandingnya juga, Transnovo di depan. Kenapa bisa ada brandingnya semua? Oke, terakhir untuk carrying case, ini gue ngerasa bentuknya agak sedikit lebih gede ya dibandingin yang gue kemarin pernah rekomen. Gue rasa cocok kalau kalian mungkin perlu bawa charger segala macamnya ya. Dan gue kemarin sempat lihat juga dia itu ada yang versi full set. Full set itu kalian dapat kayak screen protector, dapat analog protektornya, terus dapat ada beberapa aksesoris lagi gitu. Nanti gue coba cek aja, gue kasih kalian lihat. Dan di dalamnya sendiri ya ini ada kayak semacam holder buat kaset-kasetnya lagi. Ada 2 biji ya. Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4 ada 24 ya. Dan di bagian ini juga dia tuh halus ya, jadi kalian bisa ngelindungin layar juga yang mana nggak bikin lecet gitu-gitu. Kalau yang lain tuh gue punya biasa yang kain biasa, nih kainnya kain
microfiber gitu ya. Oke, jadi itu dia untuk case-nya. Kalau kalian beli sih gue rasa rekomen beli langsung yang versi lengkap aja karena aksesorisnya banyak banget, dapat stand juga. Check them out Transnovo, nanti gue taruh linknya di bawah satu-satu sama yang case-nya ini, terutama yang full setnya. Gue rekomen. Alright, seperti yang gue bilang kemarin-kemarin, Nintendo Switch 2 itu tuh belum ada third party dock-nya. Sampai akhirnya ini dia yang nongol pertama bisa dibilang ya, dari brand namanya adalah, mana nama brandnya? Ada. Kalau di website-nya namanya Anteng, ANTANK. Cuma memang kayaknya ini ya gitulah guys, di China ya. Banyak OEM. Jadi ini yang bisa dibilang pertama nih, third party brand pertama yang legit ngejual Switch to dock. Terus banyak yang udah review juga di luar negeri, legit bisa katanya, cuma ada beberapa versi-versi awal yang mesti update firmware. Sama gue sendiri sebenarnya udah ketemu satu kabel yang bisa juga jadi dock untuk Nintendo Switch 2. Cuma gue belum mau share karena masih gue testing ya, dan so far sih aman sebenarnya. Jadi nanti gue juga taruh linknya aja di bawah kalau memang itu udah oke. Cuma kita buka dulu aja yang ini ya. Ya, kalau kalian bisa lihat di gambar, ini bentuknya sebenarnya kecil banget ya. Dan Nintendo Switch sendiri kan emang serunya gitu ya, kan namanya Switch. Dia tuh bisa switch dari handheld ke dock atau ke konsol gitu. Makanya namanya Switch itu. Mungkin buat kalian yang belum tahu, sekarang jadi tahu. Nah, ini dia ya, namanya S3 Max ya, Switch to dock. Ada user manualnya ya. Dan sekarang kita langsung lihat aja tapi ke bagian dalam karena ini cukup simple. Ya, barangnya begini doang. Nggak dapat charger, nggak dapat kabel, nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi kalau kalian mau pakai charger bawaan Nintendo atau sebenarnya pakai charger gun yang 65 watt aja itu udah bakalan oke. Jadi ya, ini dia untuk bentuknya ya. Jadi warnanya juga udah ngikutin warnanya Switch ya. Simple banget ya. Plastik-plastik doang. Dan ya ini bagian belakang, ini ada port-portnya HDMI, USB-C, sama 2 buah USB-A, yang mana salah satu kayaknya USB 3.0. Nah, di sini ada sebuah tombol, yang mana ini bisa dipakai untuk switch mode. Ya, kita coba testing aja nih, gue kasih kalian lihat ya untuk gimana, apakah bisa, apakah enggak. Gue sendiri bakalan pakai ini kan, karena gue udah ada switch docknya satu, itu gue buat taruh di ruang living room. Gue bisa taruh satu di kamar buat main sama anak, sama istri gitu ya, bisa langsung dicolokin aja, nggak usah pindah-pindahin, karena sekarang gue mesti pindah-pindahin, ribet banget. Makanya dengan adanya dock ini udah nggak ada masalah tadi. Harganya juga cukup terjangkau. Ini gue dapetnya itu sekitar $30 ya, jadi nggak nyampe 500.000 ya, sama ongkos kirim mungkin sekitar 500.000. Jadi jauh lebih terjangkau dibandingin sama dock Switch 2 yang asli, yang mana harganya kalau nggak salah tuh $150 atau sekitar 2 juta lebih ya, jadi hampir 5 kali lipatnya. Jadi kalian bisa beli 5 biji dock ini dan taruh aja di semua rumah kalian yang ada TV-nya ya. Dan kalian bisa main gitu di mana aja. Kalau mau pindah dari sini ke situ tinggal cabut switch-nya, bawa ke sana. Ini adalah produk dari D-Brand yang dibuat untuk Switch 2. Mungkin kalian kalau yang ngikutin pada tahu, dan ini sempat kasus sebenarnya ya. Tapi ini teman kita, Evan, yang kemarin sempat ngirimin tas juga. Dia pre-order dan dia pengen gua cobain dulu, dan ya fingers crossed bakalan aman. Oh, deh, giniin aja. Wah, dapat stiker juga. Itu dia untuk isinya. Jadi kalau teman-teman tahu, di brand adalah ya ini brand yang ngebikin skin buat HP ya, buat konsol, Steam Deck juga ada. Ini buat Switch dan dia pre-order. Namanya adalah Kill Switch ya, Kill Switch case. Jadi dia itu memang kayak CD brand ini bikin case-case yang ya kalau nggak salah mulai awalnya memang namanya Kill Switch gitu. Sekarang udah ada beberapa juga buat PS5, buat Steam Deck, juga ada beberapa buat yang lainnya. Ya bisa dilihat ya, keren banget secara bentuk overallnya, dikasih siluetnya gitu ya. Di boxnya ini ada tambahannya juga. Terus tuh di bagian samping ada kode-kode yang mungkin bisa kalian silahkan di-code ya, silahkan ditulis di kolom komen. Dan ya ini dia untuk nama itemnya, Kill Switch Nintendo Switch 2 Travel Kit. Nah, ini dia ya, di brand.com/how. Don't screw this up. Oke, jadi jadi kita dapat full case ya buat Nintendo Switch 2, belakang sampai ke bagian depannya juga. Dan ini ada semacam covernya luarnya, jadi kalau kalian buat ini dimasukin ke dalam tas, itu bakalan aman-aman aja. Dan ini kayak ada semacam lanyard, hooknya gitu ya, talinya gitu yang buat ngencengin.
dan buat keluarinnya gini doang. Simple banget. Nah, di dalamnya ada tempat buat case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, case buat si kaset atau cartridge-nya. Nah, case-nya sih yang menarik ini nih guys, karena dia punya grip nih terpisah ya. Itu yang gue bilang kemarin di video aksesorisnya Nintendo Switch 2, yang mana case yang terbaik itu harusnya bisa ini nih terpisah nih sama si bodinya, karena kan Joy-Con-nya kita pakai terpisah gitu kan, bisa kan. Dan ini gripnya juga kayaknya enak banget nih. Tuh ada samping-sampingnya lagi juga nih. Dan kita lihat lagi di bawah ini ada beberapa tambahan ya, kayak si buat kickstand-nya ini dapat tambahan juga. Terus ada ini yang kecil. Ini dapat analog protektor, bukan protektor, untuk ngegedein juga sih ya secara gripnya ya. Jadi buat kalian yang tangannya gede-gede bisa pakai ini biar analog Joy-Con-nya lebih enak, mungkin ya lebih grippy. Dan yang terakhir ini dia yang menarik nih, yang gue cukup penasaran, yaitu dia itu semacam extension buat dock bawaan dari Nintendo Switch 2. Karena kan kalau kalian pakein case, kemungkinan besar dia nggak bakal bisa masuk ke dock bawaan lagi. Nah, dengan pakai ini dia jadi bisa. Sekarang gue cobain dulu aja untuk case-nya ya. Karena emang ada kasus guys, kasus dimana case-nya ini tuh bermasalah, yang mana katanya di brand bakal ganti katanya kalau memang ini bermasalah. Nah, ini dia guys setelah dipasang ya. Jadi, problemnya adalah katanya karena dia itu ada gapnya ini tipis banget alias rapet gitu ya. Yang mana katanya kalau kita ngangkat Nintendo Switch-nya pakai satu tangan, kita coba sama-sama ya. Apakah dia akan bertahan? 1, 2, 3. Oke, dia bertahan, tapi jujur gue agak ngeri. Agak keluar gitu dia. Yang kanan aman lah bisa dibilang gitu ya. Coba kita lihat yang kiri ya. Oke, kita buka. Nah, aman sih. Aman, tapi emang agak gitulah, agak ngeri gitu ya. Karena dia kan agak ngebuka gitu. Yang kanan lebih parah sih tadi tuh. Yang kanan tuh udah hampir jatuh nih. Tuh. Jadi kemungkinan besar memang ada problem itu. Yang mana memang ini terlalu rapet nih kayaknya nih di bagian samping ini ya. Harusnya dia kasih sedikit gap gitu loh. Buat si Joy-Con-nya itu bisa masuk. Dan ya ini. Tuh, kalau dipegang tuh dia kayak gitu guys. Ya, tapi sebenarnya oke sih. Masih oke lah. Gue lihat di Reddit sih ya. Banyak yang parah, banyak yang cuma diangkat aja tuh udah jatuh. Ya, tapi ini sebenarnya agak... Tuh, harusnya tuh rapet dia tuh posisinya ya. Jadi dia jadinya jatuh gitu. Mungkin solusinya... kalau kita cuma pakai si gripnya aja di samping ya. Wah, ini jadi enak banget Nintendo Switch-nya. Apakah dia akan sama kasusnya? Kita coba angkat. Oh iya, tetap sama. Jadi kayaknya tuh memang si karet ujungnya ini juga beradu nih sama bagian belakangnya. Gitu, karena rapet banget. Jadi waktu diangkat tuh dia kayak... Tuh, kalau diangkat satu tangan dia kayak gitu. Harusnya, aslinya, kalau gue copot nih ya, kalau Switch 2 kita pegang, samping, tuh, ada sih, cuma sedikit gitu kan. Nggak separah tadi, nggak ngedorong kayak tadi gitu. Cuma ya ini masih dalam kategori yang oke lah, harusnya nggak bakal sampai jatuh. Gripnya jadi lebih enak nih, mainnya bisa lebih lama, karena menurut gue Nintendo Switch memang problemnya itu di ergonomiknya. Dengan pakai ini kalian juga bisa pakai case-nya. Kita tutup. Nah, ada kaitan ininya juga. Wih, ini build quality-nya solid banget sih. Tuh, jadi kayak gini. Tuh, Switch kalian bisa aman. Layarnya, controller Joy-Con, analognya di dalam semua aman, dan lubang USB-C-nya juga tetap terbuka. Ya wajar sih, ini mahal, emang bagus gitu ya. Dan ya paling kendala sedikit aja di sana yang menurut gue sih ya ternyata tidak se-major itu ya. Jadi aman-aman aja. Selama kalian main pakai dua tangan, pegangnya kayak gini, ini bakalan aman-aman aja sih. Intinya sih sebenarnya kalau kita nggak pakai bodinya, kita bisa langsung slide-in aja sih si Nintendo Switch-nya. Cuma kalau kayak gini tuh dia jadinya kayak nempel di depan. Dan di bagian bawahnya nih, itu ada port USB-C-nya yang nempel ke dock lamanya. Itu aja untuk harganya ya, kalian bisa lihat di brand punya website. Yang mahal sebenarnya kirimnya ya, ongkos kirim sama pajaknya. Kayaknya ada juga yang udah jual di Indonesia, harganya lumayan bisa sejutaan lebih. Dan gue sendiri sebenarnya gue nunggu yang dari JSOX, namanya JSOX Split Case. Itu juga kurang lebih mirip kayak gini ya, gripnya kayak gini, bisa dipisah juga dari bodinya. Cuma itu katanya masih PO, masih nunggu sampai bulan depan katanya baru masuk ke Indonesia. Jadi dia ditunggu aja kalau kalian pengen nyari alternatif yang nggak kalah enak. Cuma memang dia nggak ada, dia ada juga di depannya. Cuma depannya nggak ada tempat buat taruh gini, cuma buat tutupin aja gitu. Lanjut, kloter kedua ada 1, 2, 3, 4 box lagi. Nata. Paling gede. Siap. Nggak ada nama, nggak ada label. Oh, guys.
ada barang-barang dari Keep. 1, 2, 3, 4. Ada Cuktek juga. Oke. Guys, jadi udah dibuka semua. Dan mungkin kalau kalian semua notice ya, setiap kali mega unboxing kayaknya selalu ada barang-barang dari Keep. Dan jujur memang gua salah satu yang bisa dibilang ngefans juga lah sama produk-produknya Keep, karena mereka tuh inovatif banget ya buat sebuah brand lokal. Walaupun balik lagi ya, namanya brand barang-barang elektronik ya, buatannya kan dari China, tapi mereka brand lokal yang bisa gue bilang inovasinya terus-menerus ya. Banyak banget produk-produk gadget-gadget unik, gadget-gadget baru. Dan gue sendiri jujur gue suka, walau gue juga nggak bias ya. Beberapa aksesoris mereka itu memang kualitasnya bukan yang terbaik ya, karena memang harganya juga cukup terjangkau gitu. Jadi ya ada yang dikorbankan gitu. Contohnya waktu gua bahas power bank, dulu tuh gua pakai power bank MagSafe-nya Keep, yang mana berapa bulan rusak ya, gua klaim garansi, dikirimin lagi, gua klaim 1 tahun bisa 2 kali garansinya, dan gua mention itu ke kalian. Cuma sekarang Keep juga salah satunya dia punya brand Cuktek yang sebenarnya itu kayak lebih premium ya, secara build quality gua ngerasa juga lebih bagus, dan harganya juga mungkin sedikit lebih mahal. Nah contohnya ini, dia ada power bank ya, 10.000 mAh nih Cuktek, yang mana dia itu ada kabel USB Type-C-nya. Nah ini gue tuh pernah request dulu ya, kalau nggak salah di video EDC, kalau nggak salah gue request kalau ada nggak sih powerbank yang bisa MagSafe sekaligus bisa kabel USB-C. Dan ini terjadi nih akhirnya di sini gitu ya. Ternyata dia bikin yang ada kabelnya. Cuma memang problemnya menurut gue kalau kayak gini tuh dia kabelnya jadi nongol gitu ya. Andai aja kabelnya bisa di dalam gitu kan. Ya buat penemuan berikutnya ya. Semoga dibikin. Nah ini yang kapasitas 10.000 cukup slim ya secara desainnya. Warnanya ini kebiruan, nggak tahu kelihatan nggak di kamera ya, kayak soft blue ya, jadi kayak base Indotech ya, nggak tahu nih di kamera kayak agak putih, cuma birunya emang biru tipis banget. Ada wireless charging, dan untuk USB-C-nya outputnya sampai 22,5 watt ya, tertulis di sini ya 22,5, dan untuk inputnya sendiri ngecasnya itu bisa di 20 watt, jadi dia bisa wireless charging. Kalau kalian nempelin powerbank yang MagSafe ya, misalnya nih gue contohin ke iPhone, ya kan akan langsung hidupin si wireless chargingnya nih. Wireless chargingnya nyala. Cuma cara kita matiinnya adalah kita kan bisa lihat di bagian samping dia ada indikator sih. Biasa di powerbanknya tuh ada kayak indikatornya gitu ya. Kalau dia gitu ngidupin si wireless chargingnya. Nah kita tinggal tekan aja tombol powernya sampai mati. Oh nggak bisa, gue nggak bisa. Oh, coba kita colok langsung. Oh, ini udah canggih. Biasanya kalau powerbank yang dia itu nggak ada kabel ya, kita mesti colok kabel. Kita mesti matiin dulu. Kalau ini kita tuh cukup nyolokin kabelnya aja. Ini misalnya kita copot nih ya posisinya ya. Jadi kalau kita tempel, dia kan akan hidupin si wireless chargingnya nih. Ini ada indikatornya juga nih wireless chargingnya. Ada bulletin itu yang warna biru. Nah sekarang kalau kita colok, indikator wireless chargingnya langsung mati. Dan baterainya ngecas pakai kabel. Yang mana pakai kabel lebih cepat. Walaupun sayangnya tadi dia cuma 22,5 watt. Nggak nyampe batas maksimal si iPhone-nya sendiri. iPhone ini bisa 30 watt sampai 35 watt. Kalau yang 16 Pro Max. Kalau yang 15 Pro Max itu di 30 watt. Sekarang kita lanjut. Nah ini dia. Dia ada 3-in-1 wireless charging yang bentuknya compact banget. Dan ini tuh mungkin kalau kalian lihat di pasaran ya, ini lumayan banyak yang menggunakan desain kayak gini. Jadi dia itu ada si wireless charger di depannya. Di bagian belakang kita bisa narik nih ya, ada si Apple Watch charging. Dan di bawahnya ini juga ada, kalau kalian lihat ada logo si AirPods. Tuh, kelihatan ya. Jadi kalian bisa ngecas 3 device sekaligus. Dan ini kalau kita lihat juga tadi ya, di bagian belakangnya ada tulisan Qi 2, yang mana artinya ya udah bagus sebenarnya gitu, standarnya udah tinggi punya. Cuma waktu itu gue sempet cobain yang versi kotak ya, daripada si Keep. Dan waktu itu gue entah kenapa dia suka kayak mati hidup gitu berapa kali. Kayak gue colokin dengan charger USB-C yang combine sama yang lain. Mungkin salah satu faktornya itu juga. Dan gue sempat akhirnya compare sama brand lain yang lebih premium harganya ya. Gue nggak perlu sebutin, mungkin kalian semua juga udah pada tahu. Akhirnya dia itu nggak kedip-kedip kayak gitu. Beda. Kalau Keep tuh kayak entah kenapa pas kita ngecas Apple Watch waktu itu ya. Jadi dia suka hidup, mati, hidup, mati. Ya secara desain ini oke banget, 3-in-1 ya. Bisa dibawa travel, slim banget juga. Boleh jadi pilihan. Ini 3-in-1, yang ini juga 3-in-1 lagi, tapi bentuknya udah charger. Jadi kalian udah nggak perlu lagi bawa chargernya gitu, karena udah ada di sini. 3-in-1-nya apa? Pertama, kalian itu ada kabel retractable. Baru aja gue kemarin masukin Gadget of the Month kan ya, yang retract kayak gini tuh asik banget. Jadi kalian nggak usah repot bawa kabel. Dan ada ini nih, yang kedua. Yes, Apple Watch charger lagi.
Nah, memang Apple Watch charger ini tuh kalau kalian buat pakai temporary ya nggak apa-apa lah. Kalau buat travel kan sebentar-sebentar ya. Cuma kalau kalian mau pakai yang permanen ditaruh di samping tempat tidur kalian ya mungkin ini kadang suka kayak gitu tuh, suka mati hidup. Mungkin ada yang pernah ngalamin, komen di bawah. Dan yang ketiga nih, dia ada 2 buah port USB lagi. Jadi kalian bisa colokin ya tadi ya dengan maksimal output ini sampai 35 watt. Waktu itu gue pernah bahas juga dari brand lain yang sama, ada kabel retractable-nya, terus dia ada display-nya juga, dia itu bisa sampai 40 watt. Jadi ya mungkin beda-beda tipis lah ya. Tapi ini cukup menarik buat kalian yang pakai Apple device ya, bisa ngecas banyak device sekaligus ya. Cuma ya gitu guys, dia terbatasnya di 35 watt aja. Mungkin nggak cocok buat ngecas laptop gitu-gitu. Nah, ini dia power bank ya. Nah, ini yang baru. Kemarin gue sempat bahas di Gadget of the Month ya, power bank yang ada retractable cable-nya. Nah, ini yang versi barunya yang 10.000 mAh dan dia ada warnanya beberapa ya. Yang ini warna beige, jadi cocok nih buat cewek-cewek ya. Ada juga warna biru yang kita pakai, ada juga warna hitam satu lagi. Ini oke banget 10.000 mAh, cuma sayangnya dia outputnya cuma 22,5 watt ya. Entah kenapa banyak yang 22,5 ya. Mungkin kayak buat Xiaomi gitu-gitu, kayak mobil HP-HP Cina kayak rata-rata fast chargingnya tuh di 22,5 watt dibandingin kalau HP yang kayak Apple, Samsung itu rata-rata di 18 sampai 25 watt. Favorit banget, gue udah pakai yang versi 20.000 mAh di rumah kurang lebih 2 bulan terakhir. Gue sampai bawa pulang karena gue suka banget pakainya ya, praktis banget, gak perlu bawa kabel lagi. Yang terakhir, nah ini yang gue sangat perlukan di rumah karena abis pindah rumah ternyata kurang colokannya ya. Nah ternyata Keep juga bikin sekarang 6-in-1 multifunctional fast charger desktop, dan ini ada 30 watt untuk port USB-nya. Nah dia ada 2 buah USB Type-C dan 1 buah USB Type-A yang kita keletek dulu aja nih. Jadi dia glossy gitu ya. Ya balik lagi 30 watt. Cukup oke harusnya buat ngecas HP, ngecasin tablet gitu-gitu, tapi buat laptop kayaknya kurang. Jadi bisa dipakai colokan yang ada di atasnya. Switch-nya wah enak nih, model klik yang ada surge protection-nya juga ya. Dan ini bisa sampai 2500 watt max. Nah colokannya udah colokan Eropa juga. Kabelnya ini kurang lebih sekitar kayaknya 1,5 meter mungkin ya kalau dilihat dari gulungannya. Gue udah cukup expert soal gulungan karena gue dari kemarin ngurusin kabel terus di rumah. Ya jadi kurang lebih ya itu sih. Oke, ini dia untuk harga-harganya. Kalian bisa cek ya. Mungkin secara harga ini masih dalam kategori yang terjangkau menurut gue untuk produk-produknya Keep. Tapi balik lagi tadi inovasinya yang gue appreciate ya. Oke, pas banget. Gue lagi setup studio kan di rumah ya. Dan gue itu memerlukan lighting. Yeay, dikirimin lighting. Walaupun ini agak kecil sih ya. Ini yang 40 watt. Ya, jadi 40 watt rechargeable. Bisa dicas ulang, COB Light. Dan ini udah RGB yo. Frame rate-nya nambah ya, 100 fps. Nah, ada manual, dapat pouch dan langsung ke lampunya. Berat juga cuy. Nah, kecil banget. Kecil banget, terus dapat ini ya. Kayak oke, jadi dia bisa digabung sama si headnya. Cuma headnya kayaknya bukan pakai mounting bowen ya, yang standar kita pakai kayak di lighting kita gini ya. Oke, ini untuk kontrolnya. Di bagian belakang ada on off, terus ada untuk setting-setting RGB ya. Kita coba hidupin aja nih. Kita bisa gitu. No, tuh keterangannya tuh. Kita bisa swipe untuk efek-efeknya ya. Paparazzi. Ada kayak foto-foto flash, strobe ya. Aduh, pusing langsung kepala. Ada yang party, ada yang TV, ada yang fireworks, yang lightning. Awas ya nggak dimasukin nama editor sound efeknya ya. Nah, jadi itu tadi kita bisa dim ya sampai kecil ya. Ada suara kipas juga sedikit mungkin kedengeran. Wah, silau banget coy. 40 watt doang padahal ya. Terus dia itu juga bisa di mounting ya, ada mountingnya gitu. Ada port power delivery-nya juga nih, PD 65 watt atau bisa pakai DC 19 volt. DC 19 volt. Dapat nggak colokannya? Sayangnya tidak kita dapatkan guys colokannya ya. Jadi mungkin kita mesti cari alternatifnya gitu ya. Tapi dapat pouch. So ya, at least ya bisa PD 65 watt. Aku yang kurang yakin bisa buat ngecas atau bisa buat ngidupin ya. Tapi baterainya lumayan nih 3400 mAh atau 50,3 watt hour. Jadi hitung-hitungannya adalah kalau dia max power 50 watt bisa hidup kurang lebih selama 1 jam pakai baterai doang. Cakep ya. Nah kalau kalian pengen lebih soft ya bisa pakein si mountingnya ini. Oke, tuh. Terang banget coy. 1%-nya aja segini loh. Oke, Eco tuh dia. Eco tuh langsung turunin ke 1.
Bisa 1% apa 100%. Bedanya tipis ya. Thank you so much Ulanzi, akan sangat bermanfaat di studio kita yang baru nanti di rumah. Ya, ada RGB-nya lagi kan. Mantap. Ulanzi lagi. Wah, ada kloter kedua nih pengiriman dia ya. Oke, jadi ada ini dia carrying bag for DJI Osmo Pocket 3 yang bentuknya kayak mirip sama tas aslinya ya, karena kan aslinya udah dapet tas gitu kan. Coba kita lihat ya. Lah. Loh, isinya beda guys. Ternyata kotaknya doang dipakai. Oke, jadi yes, langsung aja yang pertama ada ini dia, sebuah tripod guys ini guys ya, yang bentuknya compact sekali kan ya. Tripod tapi bisa buatnya MagSafe ya. Jadi kalau kalian HP-nya support MagSafe, nah gitu tuh. Jadi bisa langsung jadi tripod yang sangat compact dan bisa, kenapa namanya tripod? Karena dia kakinya juga 3. Nah gitu, jadi bisa berdiri. Ya buat kita kalau mau syuting-syuting, buat kalian yang ini pun bisa digantungin mungkin di mana ya. Dan satu lagi nih ada aksesorisnya, ada lighting. Apakah ini bisa nempel di belakangnya? Bisa! Wah, keren banget. Jadi ini MagSafe-nya itu masih ada fiturnya ya, jadi nggak ketinggalan. Jadi kalian bisa nempelin ya macam-macam aksesoris lain. Mungkin kalau gua kemarin kan ada kayak monitor ya yang bisa ditempelin di MagSafe. Nah, di sini kita bisa ada lighting nih. Kalau kalian, oh, bisa begini guys. Oh my god, so cool. Tuh, jadi lightingnya itu bisa diatur ke belakang. Misalnya kita lagi ngevlog kayak gini ya. Kita coba hidupin. Nah, lampunya hidup ya. Tuh, bisa atur warm atau coldnya ya. Pakai yang switch ini. Tuh, dia berubah jadi kuning. Ini juga ada baterai di dalamnya. Sama, yang keren lagi ternyata waktu gua cek adalah ini tuh juga bisa dipakai jadi semacam stand. Tuh, kalau kita lihat ya posisinya ya. Nah, guys. Tuh, keren sekali. Fungsinya banyak sekali kalau kalian bawa ini ya. Bisa jadi lighting ketika gelap ya, bisa jadi center juga, dan bisa jadi phone stand ketika diperlukan. Dan Ulanzi ini ya salah satu yang inovasinya juga gila banget, terutama buat gear-gear kamera ya. Dia tuh, mereka tuh bener-bener ngasih value for money balik lagi, dan inovasinya juga bagus-bagus banget. Jadi check out Ulanzi, di Indonesia juga udah resmi ya. Oh ya, ini yang keren lagi nih, lupa nih. Bisa dicantolin di tas, cep gitu kalau dimasukin ke karabin. Jadi ada karabinernya. Harga-harganya ya kalian bisa lihat di sini. Cukup terjangkau, tapi ya kualitasnya juga oke banget ya, terbuat dari bahan metal. Ini juga ada baterainya, bisa jadi phone stand, tadi fungsinya banyak. So, ya nanti gue juga taruh linknya seperti biasa, udah ada di bawah. Kita lihat apakah isinya. 1, 2, dam. Kita dapat kiriman dari UAG Global. Ada case baru buat Samsung Galaxy Z Fold 7 namanya UAG Move. Nah, sama dia juga ada rilis, ini dia sebuah magnetic wallet namanya Metropolis ya, sesuai dengan case-nya mereka. Dan ada si stand MagSafe namanya Dual Magnetic Ring Stand. Ini dia 1, 2, dan 3 ya. Kalau kita ngomongin dari case-nya dulu, karena sedikit hal yang lucu ya, funny story is, gue juga udah pakai case-nya kemarin kan di unboxing dan rekomendasi aksesoris, yaitu UAG Move. Tapi ya kebetulan ini gue juga dapet yang warna black ya, dan yang ini adalah yang warna putihnya gitu. Jadi agak beda dikit ya, cuma ya bedanya di bagian si magnetnya aja, dimana yang versi putih ya dia warnanya putih, sama dia punya matte-nya juga agak terang nih ya, transparannya nggak kayak ini yang agak lebih ke gelap, karena gue punya warna shadow blue, makanya gue pilihnya yang warna gelap aja. Nah, yang warna terang mungkin lebih cocok juga buat yang varian-varian terang, kayak terutama yang warna mint tuh, yang special online-nya. Nah, yang gue tertarik sebenarnya ini nih, si magnetic stand ya, yang lucu banget ya, bentuknya khas si UAG punya magnet ya, dan dia ini bisa dibuka kayak gini terus bisa dipanjangin. Wah, ini keren banget sih. Kalau kita tempel guys, dia nempel, dan di belakangnya kayaknya bisa nempel lagi nih tuh, karena dia masih ada persis kan kayak gitu kan ya. Coba kita tempel ya. Waduh, nempel nih. Jadi double. Dan yang walletnya sendiri ini juga bisa dibuka ya. Jadi dia ada tempat kartu di bagian atasnya nih. Terus di bagian dalam dia ada kartu lagi nih, lumayan banyak. Yang mana juga udah RFID safe. Jadi kalau kalian mau coba nih masukin beberapa kartu, bisa. Sekaligus ini juga bisa jadi stand sih ya, on its own ya. Tuh, kalau kalian mau stand yang super tinggi juga bisa. Mantep nih kalau buat nonton ya. Tuh, pas banget sama lekukan kameranya tuh. Case-nya tuh, gila, ini satisfying banget nih. Coba kelihatan nggak ya? Tuh, wah, perfect fit
gitu. Jadi kalau kita muter dia nggak kena guys. Gila, ini emang bener-bener presisi banget diukurnya. Sama ya kalau kita lihat di dalamnya ini juga ada bukaan botol ya. Jadi bisa buka botol ya, yang buka botol-botol minuman gitu kan, Coca-Cola, apa badak mungkin. Ya, jadi silahkan dicek. Gila, ini keren banget sih, mantap banget, inovasi sekali lagi ya. Gadget itu masih, aksesoris itu masih keren-keren banget inovasinya. Jadi itu tadi guys untuk yang kloter kedua, yang UAG. Kalian bisa lihat aja harganya. Kalau UAG ya memang sangat premium dan sesuai lah sama Sultan gitu kan, yang pakai HP-nya gitu kan. Masa HP Elite aksesoris sulit. Kloter terakhir cuma ada 2 box doang, tapi yang gede nih ya, ini yang menarik nih, ada dari JBL. Tapi nanti kita buka terakhir aja ya, kita save the best for the last. Sekarang kita buka yang kecil dulu. Ini ada jajanan gua, yang mana kalian juga pasti pengen tahu nih apa. Nah, yap, ada sebuah tas sling bag yang super mini dari Tomtok. Ini terbaru, namanya Tomtok Aviator, kodenya ini nih, T37S. Jadi ini vertical sling bag, yang mana biasanya kan kita itu banyak kan rata-rata sling bag tuh horizontal ya, yang ceper memanjang. Nah, ini tuh Tomtok kayak baru pertama kali ngerilis kayaknya yang versi kayak gini. Sebenarnya bisa dibilang kayak mungkin jadul-jadul gitu ya, tas-tas zaman dulu. Itu rata-rata sling bagnya tuh kayak gini, dan gue tertarik banget untuk nyobain karena banyak yang bilang reviewnya ini pada bagus-bagus juga. Terus yang kedua juga nggak kalah penting, harganya bisa dibilang terjangkau. Dan banyak dari kalian pada komplain ya kalau kita bikin tasnya tuh Bellroy, Air, itu kan 1 juta ke atas semua. Nah ini jauh di bawah 1 juta, walaupun ada yang versi X-Pack-nya itu lumayan deket, hampir 1 juta harganya. Cuma ini yang versi nylon biasa, dan gue tertarik coba. Makanya gue beli untuk kita coba testing dulu. Pertama, dari segi kapasitas ini tuh cukup kecil ya, sekitar 1 literan aja kalau nggak salah gitu. Nah ini memang lebih kecil lagi dibandingin waktu itu kita bikin kan edisi minimalis edition, yang mana gue pakai waktu itu Bellroy yang versi kecil 2,5 liter. Nah ini lebih kecil lagi guys, 1,3 liter guys. Jadi bener-bener kecil, tapi sebenarnya organizationnya menarik banget nih. Kalau kita lihat ya di bagian dalam, oke, kita dapat strapnya. Ini ada beberapa kantong-kantong yang kayak pakai elastis-elastis gitu ya, yang transparan, jadi kita bisa lihat tembus ke dalam. Ada kantong lagi juga di belakangnya. Dan kalau kita cek material promosinya sendiri, dia itu banyak pakai ini buat travel, jadi bisa masukin paspor, tiket gitu-gitu, dompet. Banyak banget nih kantongnya. Ada kantong zipper juga di bagian depannya. Terus di depannya lagi ada kantong lagi gitu ya, ada buat key leash ya, dan ini bahannya juga metal. Dan ada kantong lagi tuh di depan. Jadi lumayan banyak ya, ini kantongnya kecil doang sih. Buat isi-isi mungkin kayak AirPods gitu-gitu juga bisa. Yang lucu di belakang nih ada kantong juga, yang mana kantongnya memang nggak ada zipper sih sayangnya ya. Itu doang sih keluhan gua. Cuma tetap menurut gua secara desain ini oke banget. Oh iya, satu lagi nih, keren banget. Ada fitur security-nya, bisa digembok guys. Tas kecil ini digembok, ya tasnya aja dibawa kabur gitu kan. Dan nanti kita akan testing ya pastinya, dan ditunggu video edisi yang lebih terjangkau dan lebih minimalis lagi ya kali ya. Oke, terakhir dari JBL ya, kalau kalian bisa baca tour ini adalah seri yang mana bisa dibilang seri flagshipnya JBL ya. Kemarin kan ada flagship TWS-nya yang ada layarnya, itu juga JBL Tour. Nah yang ini mereka ngerilis versi headphone. Kita dikasih 2 box nih ya. Nah, 1 box ini, yang kedua adalah box headphone-nya. Nah, tuh nice banget ya. Kayak JBL tuh yang bagian flagship tuh mengutamain desain sama juga ngutamain ya suara pastinya gitu. Karena udah ada semua nih ya. Bisa Auracast, bisa Zoom certified, ada high-res audio wireless juga ya. High-res audio, baterainya 70 jam. Nah, ada smart transmitternya nih kayaknya ya, yang ada layarnya. Superior calls ya, ada mikrofonnya kali 4, lossless audio, spatial audio, dan True ANC 2.0. Nah, yes, itu dia namanya adalah Tour One M3. Nah, kalau kita lihat di samping, dia nunjukin ya. Pertama, ini fitur settingan si ANC-nya. Ada ANC, ada ambient kayaknya ya, sama ada buat transparency. Kemudian ada smart audio transmitter juga. Jadi dia itu ada transmitter, mungkin kalau kalian yang kayak travel ya di pesawat, transmitternya bisa dicolokin ke TV di pesawat atau ke monitor yang ada di pesawat ya. Jadi kita nggak usah bawa transmitter terpisah lagi, satu paket. Dan ini dia nih yang menarik ya, dia bisa connect ke beberapa dan masih ada audio kabelnya, masih ada 3,5 mm ya kalau dilihat ya. Oh enggak, jadi dia udah USB Type-C ya, my bad. Jadi dia udah USB Type-C yang nanti kita coba lihat aja. Bisa connect ke multiple device, bisa via USB-C, bisa via 3,5 mm, atau bisa via USB-A menggunakan adapter ke USB Type-C-nya dengan Bluetooth-nya udah 5.0
3. Nah, di belakang masih ada lagi guys fiturnya. Jadi pertama ada Personify 3.0, ini mungkin fitur dari si JBL-nya ya. Terus dia juga udah multi-point connection ya, jadi bisa connect ke beberapa device sekaligus. Ada Google Fast Pairing, jadi kalau kalian pakai HP Android bisa langsung cepet pairing. LDAC ya, jadi kodeknya udah LDAC. Ada Soying, ini baterainya. Kalau ANC dia 40 jam, kalau ANC off dia 70 jam. Dan ada fast charging, 5 menit charging bisa 5 jam. Bisa dilipat juga, USB Type-C dan dapat case-nya. Oke? Nice. Nah, coba kita lihat. Ini dia nih siluetnya ya. Tuh, gila. Keren banget. Kayak bisa dibolong-bolongin gitu kertasnya ini, guys. Oke, kita buka. Yang ternyata lah. Oke, isinya kabel-kabelnya doang yang ada. Mungkin isinya ada di dalam sini nih. Yap. Nah, ini dia JBL Tour. Nah, 1 2. Wah. Muter-muter lagi gua. Oke, jadi ada Tour, The Future of Wireless Audio ya, Customized Experience dan Seamless Convenience. Ada aplikasinya juga ya, JBL Beta. Terus, yes, nah ini dia nih, First Doesn't Follow tagline-nya JBL Tour ini. Dan ada suratnya, yap, JBL Tour One M3 Smart Transmitter TX ya. Ini dia guys, kalian dapat headphone di dalam boxnya. Wih, warnanya coklat cuy, keren banget. Dan ada ini lagi. Oke, kita coba lihat ini apaan sih. Oke, ada kabel sama nah, jadi kita ada sih kabel USB-A ke USB-C-nya, C to C, tapi ada adapternya juga ya di sini ya, yang masih terbungkus. Sama kabel USB-C ke 3,5 mm. Nih, ya. Jadi dapat dua-duanya. Kalian bisa via USB-C ke C atau pakai kabel ini untuk dicolokin misalnya ke music player yang kalian punya. Oke, udah itu sih untuk boxnya. Sekarang kita ke masih ada yang ini guys tadi guys, sorry. Nah, ini dia nih unit TX-nya ya, Smart TX dari JBL. Nah, kan iya nih persis nih sama yang ada di case TWS-nya JBL Tour ya, yang kita pernah bahas juga. Tuh ada brandingannya ya, ada buat lanyard, buat kabel, ada USB-C juga. Berarti ini mesti dicas juga guys. Nah, ada 2 USB-C-nya. Jadi ini buat ngecas, ini buat transmitternya tadi. Jadi kalian bisa konekin ini ke jadi fungsi kabel ini adalah ya tadi gue bilang, kalau kalian ke pesawat ya, kalian bisa colokin ini dan ini tinggal dikonekin aja ke TV yang ada di pesawat atau ya dimanapun lah. Kalau kalian pengen konekin langsung dengerin pakai headphone-nya. Nah guys, ini dia untuk JBL Tour-nya. Tuh ada brandingannya ya. Case-nya premium banget nih ya. Warnanya juga keren banget nih, warna yang lagi ngetren kan, kayak iPhone kan ada warna si Desert Titanium-nya. Nah di sini juga ada brandingnya ya. Ada tali sama ada karabiner. Nice. Dan ini untuk case-nya pakai zipper. Nah, itu dia. Jadi bukanya kayak gini. Nah, ini dia. Wow, warnanya Desert Titanium banget. Coba kita compare sama warna iPhone-nya ya. Nih ya, untuk warnanya ya. Jadi pas banget kalau kalian pakai iPhone 16 Pro Max yang warna Desert Titanium. Sip, kita langsung aja angkat ya. Ini dia untuk headphone-nya. Ada sedikit kertas covernya. Dan oke. Jadi bisa dilipat tadi posisinya ya. Pasti simpennya juga kayak gini. Jadi case-nya makanya cukup ramping. Dan pas dibuka, oke. Gede banget ya. Dan kalau kita cek di bagian kontrol, ini untuk yang earphone kanan ya. Ada tulisan ya di ear cup-nya, right and left. Di bagian kanan ada port USB-C. Ada tombol ini mungkin untuk noise cancelling gitu-gitunya ya. Logonya A ini ya. Yang personalize audionya nih kayaknya Personify. Terus ada switch. Wih, ada switch kayak atas bawah gitu ya. Oh, itu power on-nya. Dengeran nih ada power on, power off-nya. Terus di bagian yang kiri ada volume up and down. Jadi settingnya cukup simple sih bisa dibilang ya. Nggak terlalu banyak tombol-tombol lagi. Sisanya cuma mikrofon aja nih. Dan mikrofonnya lumayan gede-gede sih ya. Kita langsung aja cobain pakai ya. Kelihatannya sih empuk-empuk banget sih ini. Tuh, gila. Empuk, lebar banget. Oke. Gede sih ya, lumayan gede, dan buat kepala gue yang biasanya gue tuh perlu sampai ujung, ini gue masih ada space nih. Tuh, jadi enak, clamping force-nya juga masih tergolong enggak terlalu keras ya. Dan kita coba hidupin lagi tadi. Nah, ini yang power on. Oke, jadi
ambient aware-nya oke sih. Ya cukup natural, cukup berasa kayak nggak pakai headphone. Walaupun gue ngerasa kayak suara gue ada agak sedikit mantul-mantul gitu. Oh, noise cancellingnya deep. Ruangan ini udah cukup kedap sih. Oh, bisa ambient aware namanya untuk kita yang dengerin suara dari luar. Ini coba kita pairing ya. Oke, jadi dia setelah dikonekin ke aplikasinya si JBL Tour M3 Smart TX. Dan as you guys can see ada 3 mode settingan untuk ANC ya. Dari ANC, Ambient Aware, dan Talk Through. Yang mana ini nyambung ke bagian bawahnya yaitu si Smart Talk. Nah, fitur ini tuh fungsinya ketika ada yang ngomong, mode Talk Through-nya akan langsung aktif. Yang mana kepake ya memang kalau mode ANC-nya aktif karena kita nggak bisa dengar sekitar. Tapi yang gue aneh adalah pas mode Ambient-nya aktif itu juga tetap ada transisi untuk aktif ke Talk Through mode. Seperti yang kalian bisa lihat nih di aplikasinya. Kemudian ada personal sound amplification, yang mana ini adalah settingan gede kecil buat ambient aware-nya ya. Jadi bisa gede kecilin dan balance kiri kanan. Lanjut ada mode smart audio and video, di mana bedanya kalau audio dia itu fokus untuk dengerin lagu biar kualitasnya tinggi pakai format LDAC, dan yang video itu fokus biar videonya nggak delay. Autoplay pause juga ada karena udah ada sensor di dalam headphone-nya ya. Dan yang paling menarik selanjutnya adalah buat si settingan transmitternya. Di sini kalian bisa ngatur brightness layarnya ya, ada wallpaper, shortcut, dan aura cache, yang mana adalah kunci utama dari si transmitternya JBL Tour M3 ini. Nah, fungsi aura cache ini adalah dia tuh bisa bikin kita ngedengerin audio dari device apapun yang dicolokin ke transmitter ini, bisa via USB Type-C atau via 3,5 mm yang udah ada tadi ya di boxnya. Misalnya PS5 itu dicolokin pakai USB-C, kalau yang 3,5 mm itu contohnya bisa dicolok ke entertainment screen pesawat, jadi kita bisa langsung dengerin di headphone ini. Balik lagi ke apps-nya yang banyak banget settingannya cuy ya, ada fitur buat ngatur gesture, ada mode silent now buat bikin silent bubble biar kita tidur nyenyak, kemudian atur-atur audio kayak EQ, spatial sound, atur call microphone, dan terakhir ada relax mode buat dengerin suara-suara alam gitu ya kalau kalian pengen nyantai. Nah, JBL Tour One M3 Smart TX ini udah dijual resmi di Indonesia lewat retailer JBL. Kalau gue cek harga online itu di 6,75 jutaan, yang mana emang masuk kelas premium ya. Dan harus gue bilang fitur yang dikasih emang banyak banget, dan ini nggak dimiliki sama kompetitor, terutama si Smart TX-nya. Soundwise ini masih khas JBL yang V-shape, jadi dengan bass bulat yang mana menarik buat dicoba. So, yes, itu tadi guys buat penutup mega unboxing episode yang ke-24 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya seru ya. Semoga snacknya habis nih by the time end of this video juga. Jadi kalau kalian suka videonya kasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Besindotech ya, biar kita bisa mega unboxing yang lebih seru lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga follow ke channel Besindotech yang lain. Ada Besindocars, Instagram juga banyak. Jadi langsung aja dicek di sana. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ini menarik sih buat dibawa travel.